Meskipun Grand Elder dan Old Monster Su hanya Wu Huang tahap pertama, kekuatan teknik bela diri mereka masih cukup eksplosif. Pria berbaju putih yang tiba-tiba muncul tidak hanya dengan mudah menangkapnya tetapi juga menghancurkannya dengan mudah. Dia benar-benar kuat. Betul sekali. Untuk melakukan hal seperti itu, dia harus menjadi patriark sekte sepanjang masa, Jun Gouseng. Dia bergegas ke tempat pertarungan secepat mungkin. Secara kebetulan, Grand Elder dan Old Monster Su akan bertarung. Pada awalnya, Jun Patriark berencana menunggu mereka berdua selesai bertarung sebelum muncul. Tetapi melihat bahwa kekuatan teknik bela diri yang dikumpulkan tidak buruk, dia memutuskan untuk menguji kekuatannya pada menit terakhir. Mesin penguji sekte tidak bisa lagi memuaskan Jun Kortingdeat. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih menarik. Sayangnya, teknik bela diri Saint Grade yang diringkas oleh dua Wu Huang tahap pertama tidak memiliki kematian. Mendesah. Betapa mengecewakan. Engah. Serangan balik yang disebabkan oleh gerakan mereka yang dipatahkan membuat Grand Elder dan Old Monster Su muntah darah. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Pemuda ini bisa dengan santai menerima dan mematahkan gerakan mereka. Dia pasti sangat kuat. Kalian berdua, Jun Changqiao berkata, bisakah kamu memberi Jun wajah? Dalam keadaan normal, seniman bela diri negara Gurun Utara yang marah pasti akan berkata, "Nak, siapa kamu? Mengapa kami harus memberimu wajah?" Tapi itu berbeda sekarang. Jun Patriark dengan mudah mematahkan gerakan dua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, yang sangat mengejutkan semua orang. Mereka harus memberinya wajah. Monster tua Su menekan darah mendidih di tubuhnya dan berkata, "Siapa kamu?" "Patriark Sekte sepanjang masa," kata Jun Changqiao. Meskipun kata-katanya tenang, mereka mengungkapkan aura shock yang sangat kuat, yang secara langsung menekan kehancuran negara bagian Gurun Utara. Ini adalah ranah shock terkuat. Dia tidak ingin menjadi shock, tetapi aura shock-nya sangat terang dan luar biasa seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Monster tua Su tercengang dan berkata, "Kamu adalah Jun Changqiao." "Betul sekali." Jun Changqiao tersenyum lebih cerah. Seseorang di tempat terpencil seperti itu pernah mendengar tentang dia. Dia benar-benar penuh kepuasan. Jadi itu Jun Patriark. Grand Elder Sekte Azure Sen menggenggam tangannya dan berkata, "Permisi. Permisi." Petik 2. Dari sorot matanya, jelas bahwa dia tidak hanya bersikap sopan. Sebaliknya, dia benar-benar mengaguminya. Sekte sepanjang masa, 3 sekte teratas yang Barat Daya yang baru-baru ini mengalahkan Sekte Suci Lili. Kenapa dia ada di negara bagian Gurun Utara? Berita tentang dia menantang Sekte Lili Sein dan memukuli murid-murid dari berbagai sekte di negara bagian timur telah lama menyebar ke seluruh benua. Bahkan para pejuang dari negara bagian Gurun Utara telah mendengarnya. Setiap orang, Jun Changqiao berkata, "Bukankah itu hanya ranjau? Tidak perlu membuat keributan seperti itu. Bukankah lebih baik jika semua orang duduk dan berbicara dengan damai?" Saat dia berbicara, dia mendarat di gundukan pasir. Dia ada di sini untuk menghentikan pertarungan, dan juga untuk menjadi pembawa damai. Penatua Agung dari Sekte Pasir Azure dan Monster Tua Su memberinya wajah dan terbang ke bawah, tetapi tak satu pun dari mereka saling memandang. Jika bukan karena penampilan Jun Changqiao, mereka berdua pasti akan bertarung habis-habisan. Jun Changqiao berkata, "Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Jika ada, mari kita bicarakan itu sambil minum anggur." Sebuah meja, kursi, dan beberapa botol anggur muncul dari udara tipis di atas pasir. Di gurun yang sunyi, minum sepuasnya dan menyanyikan, unta gurun, benar-benar tanpa beban. "Tolong duduk." Jun Changqiao melambaikan tangannya. Tetua Agung dari Sekte Pasir Azure dan mulut Monster Tua Su berkedut, tetapi mereka hanya bisa duduk. "Jun Patriark," Monster Tua Su berkata, "mengapa kamu datang ke negara bagian Gurun Utara?" Dia benar-benar tidak berpikir bahwa orang ini datang dari Yangzhou Barat Daya hanya untuk menghentikan pertarungan. Jun Changqiao membuka segel lumpur dan memberi mereka masing-masing sebotol anggur. Dia berkata, "Coba dulu anggur khas Yangzhou Barat Daya saya." Petik 2,2. Pertunjukan macam apa yang dimainkan orang ini? Meskipun Penatua Agung dari Sekte Pasir Azure dan Monster Tua Su mengalami depresi, mereka hanya bisa berpura-pura sopan karena mereka takut dengan kekuatan Jun Changqiao. "Kamu berdua," Jun Changqiao berkata, "konflik antara kalian berdua berasal dari tambang. Jika Anda memberikannya kepada saya, semua masalah akan terpecahkan." Puff. Penatua Agung dari Sekte Pasir Azure dan Monster Tua Su memuntahkan anggur mereka. "Berikan tambang itu padanya, mengapa tidak pergi ke langit dan berdiri berdampingan dengan matahari?" "Jun Patriark,"
Mulut monster tua Su berkedut. Tolong jangan bercanda. Meneguk, Jun Changqiao minum seteguk anggur dan berkata dengan tatapan sangat serius, aku sangat serius. Dia membutuhkan biji. Daripada pergi ke toko biji untuk membeli, lebih baik menggali dari tambang. Namun, untuk menjadi begitu berkulit tebal dan meminta seseorang untuk memberikan tambang kepadanya, bukankah itu terlalu tak tahu malu? Sistem sudah terbiasa dan terlalu malas untuk mengeluh. Jun Patriark, tetua agung dari Sekte Pasir Azure berkata dengan suara yang dalam, kamu bertindak terlalu jauh. Sekte Negara Gurun Utara mengandalkan tambang untuk menjadi kaya, dan mereka tidak ragu untuk bertarung. Bagaimana mereka bisa memberikannya kepada orang lain? Tentu saja, Jun Changqiao berkata, saya tidak akan menerimanya secara gratis. Saya bersedia membayar biaya dua sekte. Mendengar ini, mata tetua agung dari Sekte Pasir Azure dan monster tua Su berubah lembut. Anak ini sangat kuat, dan mereka pasti tidak ingin memprovokasi dia. Jika dia memberi mereka jumlah uang yang sama, mereka masih bisa menerimanya. Jun Patriark, monster tua Su berkata, berapa banyak yang ingin kamu berikan? Itu tergantung pada jenis tambang apa itu dan berapa jumlahnya, kata Jun Changqiao. Old Monster Su berkata, menurut eksplorasi awal murid sekte saya, ini seharusnya tambang batu pahatan pasir, sekitar 300.000 kati. Batu patung pasir, itu kebetulan menjadi salah satu kebutuhan untuk peralatan pemurnian. Ada banyak bahan pemurnian untuk True Yang Sword, Cloud Piercing Saber, dan Black Iron Shield, dan batu pahatan pasir ada di antara mereka. Item ini cukup langka di barat daya Yangzhou, dan sebagian besar diimpor dari negara bagian Gurun Utara. Kamu berdua, Jun Changqiao berkata, berapa harga pasar batu pahatan pasir? 10.000 tael per kati. 10.000 tael. Mulut Jun Changqiao berkedut. Jika dia ingin membeli tambang dengan harga pasar, dia harus menghabiskan 3 miliar. Tentu saja, tetua agung dari Sekte Pasir Azure berkata, Jun Patriark ingin membeli tambang ini. Dia pasti tidak akan membelinya dengan harga pasar tertentu. Jun Changqiao berkata, kalian berdua, tolong beri saya harga langsung. Ini, penatua agung dari Sekte Pasir Azure dan monster tua Su saling memandang. Jelas, dalam hal uang, konflik antara keduanya tampaknya telah diselesaikan. Kedua sekte tidak mau tunduk satu sama lain demi tambang. Itu bukan solusi untuk terus seperti ini. Lebih baik mundur selangkah dan menjual tambang ke Jun Changqiao, lalu membagi uangnya secara merata. Karena Jun Patriark sangat menginginkannya, kami akan memberinya 1 miliar, kata Old Monster Su. Betul sekali, penatua Sekte Pasir Azure setuju. 1 miliar untuk tambang batu pahatan pasir 300.000 kati benar-benar tidak mahal. Itu terutama karena kekuatan Jun Changqiao dan fakta bahwa dia adalah Patriark Sekte sepanjang masa. Jika itu sekte lain, mereka pasti tidak akan bisa mengambilnya tanpa 1,5 miliar. Itu terlalu mahal, mulut penatua Sekte Pasir Azure dan monster tua Su berkedut. Juni Patriark, 1 miliar untuk sebuah tambang, kami sudah memberi Anda banyak wajah. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao mengangkat satu jari dan berkata, aku akan memberimu 10.000. Su, tetua agung dari Sekte Pasir Azure berdiri, tidak mampu menahan amarahnya yang mudah tersinggung, dan berkata dengan marah, Jun Patriark, kamu mengirim seorang pengemis pergi. Wajah Old Monster Su juga menjadi gelap. 10.000 tael untuk tambang batu pahatan pasir, apakah dia pikir dia bodoh? Jangan salah paham, Jun Changqiao meletakkan tangannya di atas meja dan berkata, 10.000 yang saya bicarakan bukanlah perak, tetapi 10.000 batu roh alami. 10.000 tael untuk satu lode. Tetua Sekte Pasir Chang dan monster tua Su berpikir bahwa ini adalah penghinaan terhadap kecerdasan mereka. Namun, ketika Jun Changqiao menjelaskan bahwa 10.000 tael bukanlah perak, tetapi 10.000 batu roh alami, mereka semua melebarkan mata. Jun Patriark, monster tua Su mengira dia salah dengar dan berkata, maksudmu? Betul sekali, Jun Changqiao berkata, 10.000 batu roh alami. Kata-kata tenang ini mengungkapkan aura sok ingin memukulinya. Ekspresi Old Monster Su dan Grand Elder Sekte Pasir Chang berubah, dan kemudian mereka saling memandang. 10.000 batu roh alam tidak banyak. Tetapi dalam hal nilainya, itu jauh lebih dari 10.000 batu roh buatan. Adapun harga, di benua bintang jatuh, tidak ada yang berani dengan santai menggunakan batu roh alami sebagai mata uang, karena ini adalah sumber daya seni bela diri yang paling berharga dalam budidaya. Batu roh buatan bernilai sekitar 10.000 tael. Batu roh alami berkali-kali lebih efektif daripada yang pertama, jadi mungkin untuk memperkirakan harganya.
Kalian berdua, Jun Changqiao berkata, saya tidak suka membuang waktu. Jika Anda merasa itu pantas, cepat capai kesepakatan. Cocok, cocok. Old Monster Su dan Grand Elder Sekte Pasir Chang berkata serempak. Keduanya adalah ahli tahap kaisar, jadi mereka secara alami tahu bahwa nilai batu roh alami jauh lebih besar daripada uang. Buat perjanjiannya, setelah melakukan bisnis dengan Ai Sangyao untuk waktu yang lama, Jun Patriark juga menjalani prosedur yang benar. Old Monster Su dan Grand Elder Sekte Pasir Chang keduanya adalah pebisnis berpengalaman. Mereka dengan cepat mengeluarkan selembar kertas dan mulai menulis kontrak bisnis. Jun Changqiao melemparkan 2 cincin ruang dan berkata, untuk mencegah kalian berdua berdebat tentang distribusi, saya akan membuat keputusan sendiri. Masing-masing dari Anda akan memiliki 5.000 batu roh alami. Old Monster Su dan Grand Elder Sekte Pasir Chang secara alami tidak peduli. Setelah menerima cincin itu, mereka mengirimkan kesadaran mereka ke dalamnya dan memastikan bahwa 5.000 batu roh di dalamnya adalah murni alami. Kemudian, mereka dengan senang hati menandatangani dan mencap nama mereka. Sejumlah kecil batu roh sudah cukup untuk membuat kedua Wu Huang sangat gembira. Sekte sepanjang masa terkadang dapat menerima sejumlah batu roh untuk diolah. Seberapa iri itu? Dengan serius, alasan mengapa sekte sepanjang masa mampu bangkit dalam waktu sesingkat itu sebagian besar disebabkan oleh penemuan urat batu roh di Gunung Tulang Besi. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai apa yang mereka miliki hari ini hanya dengan mengandalkan formasi pengumpulan roh dan fasilitas seni bela diri lainnya. Jun Patriark, monster tua Su menunjuk ke depan dan berkata, tambang itu hanya beberapa lusin mil jauhnya. Ya, Jun Changqiao mengangguk. Sebelum datang ke daerah ini, dia sudah menangkap keberadaan urat mineral terlebih dahulu. Kalian berdua, Jun Changqiao berkata, karena kesepakatan sudah selesai, Anda tidak perlu membuat keributan besar. Mengapa Anda semua tidak kembali? Jun Patriark, Penatua Agung dari Sekte Pasir Chang dan Monster Tua Su berdiri dan menangkupkan tangan mereka. Kita pamit dulu. Aku tidak akan melihatmu keluar, kata Jun Changqiao. Segera, Sekte Pasir Azure dan Sekte Penunggang Angin pergi dengan murid dan pembantu mereka. Sepanjang jalan, mereka pasti akan berbicara tentang bagaimana Patriark Sekte sepanjang masa datang ke negara bagian gurun utara dari Yangzhou Barat Daya hanya untuk membeli tambang dengan batu spiritual alami. Orang kaya benar-benar berubah-ubah. Dengan kepergian para seniman bela diri dari berbagai sekte, suasana yang semula tegang di daerah itu berangsur-angsur kembali normal. Cek, sistem berkata, sulit membayangkan tuan rumah akan menggunakan sumber daya dengan nilai yang sama untuk membeli tambang. Jika tidak, kata Jun Changqiao, sistem berkata, saya pikir tuan rumah akan menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka rela menyerahkan tambang secara gratis. Aku juga memikirkannya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi konsekuensi dari melakukan itu adalah menarik lebih banyak masalah. Dengan kekuatan Kaisar Ganda Pedang dan seni bela diri saat ini, bukan tidak mungkin untuk mengancam kedua sekte untuk menyerahkan tambang, tetapi itu juga akan menimbulkan kemarahan negara gurun utara. Membuat musuh di mana-mana, itu bukan langkah yang bijaksana. Sistem berkata dengan emosi, tuan rumah telah dewasa dan masuk akal. Tepatnya, Jun Changqiao berkata, aku punya uang. Ini membuat sistem terdiam. Baik, Anda punya uang, Anda luar biasa, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Suara mendesing. Jun Changqiao terbang dan mendarat di depan pintu masuk tambang yang baru dibuka puluhan mil jauhnya. Dengan sejumlah besar batu pahatan pasir dan biji lainnya, saya dapat memproduksi semua jenis senjata dan peralatan secara massal. Dia bergumam saat dia berjalan ke tambang. Tambang itu sangat dalam. Setelah berjalan sekitar beberapa ratus kaki, dia melihat potongan-potongan batu pahatan pasir yang tertanam di dinding gua. Jika bukan karena fakta bahwa negara bagian gurun utara memiliki pencari profesional yang cukup, bahkan dengan indera spiritual yang kuat, tidak mungkin menemukan biji di bawah tanah. Suara mendesing. Jun Changqiao melepaskan indera spiritualnya, yang tampaknya telah berubah menjadi tangan besar, dengan lembut mengelupas batu pahatan pasir dan menyimpannya di cincin interspatial. Menambang biji adalah pekerjaan teknis. Bahkan Jun Changqiao, yang merupakan kaisar ganda pedang dan seni bela diri, tidak bisa melakukannya dengan santai. Oleh karena itu, butuh beberapa hari untuk menggali semua batu pahatan pasir di dalam gua. Tepat ketika Jun Changqiao hendak meninggalkan tambang, dia tiba-tiba menemukan biji 3 warna di dasar tambang. Batu 3 warna, kata sistem. Jun Changqiao menggalinya dan menemukan bahwa ada banyak lagi. Dia bertanya dengan heran,
apakah ada lebih dari satu jenis biji di tambang ini? Sistem berkata, biji bawah tanah negara bagian gurun utara sangat kaya. Tidak mengherankan bahwa ada banyak jenis biji di tambang ini. Jun Changqiao tertawa. 10.000 batu roh alami untuk 2 jenis biji tampaknya tidak rugi. Batu 3 warna adalah kelas suci, kata sistem. Kelas suci. Mata Jun Changqiao berbinar. Kalau begitu aku pasti menghasilkan banyak uang. Meskipun batu 3 warna bukanlah bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki peralatan seperti pedang yang sejati, itu masih merupakan biji kelas yang sangat tinggi di kelas suci. Menggali. Jun Changqiao terus menambang. 3 hari kemudian, dia telah menggali 50.000 pon batu 3 warna. Jun Changqiao berpikir itu adalah akhirnya. Namun, dia terus menambang ke bawah dan ke kiri dan ke kanan. Dia menemukan beberapa biji lagi dengan nilai berbeda. Di antara mereka, ada biji yang kebetulan kompatibel dengan peralatan pemurnian. Sistem berkata, kedua sekte mungkin tidak menyangka bahwa tambang yang tampaknya kecil ini sebenarnya menyembunyikan begitu banyak jenis biji yang berbeda. Jika mereka memikirkannya, bagaimana aku bisa mengambilnya hanya dengan 10.000 batu roh? Jun Chang tertawa. Alasan utamanya adalah karena batu patung pasir berada di atas, berhasil menyembunyikan aura biji lainnya. Tim eksplorasi kedua sekte tidak menemukan jenis biji lain. Sekte Master Jun dapat dianggap telah mengambil tawaran ketika datang ke urat mineral kecil yang sebenarnya menyembunyikan misteri yang mendalam. Beberapa hari kemudian, milik saya, kecil, ini benar-benar digali. Jun Changqiao mencoba mencari beberapa saat lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi biji, dia pergi dengan enggan. Setelah putaran inventaris, dia menemukan total 6 jenis biji di tambang. Batu patung pasir adalah yang paling melimpah. Biji lainnya beratnya sekitar 50.000 sampai 60.000 pon. Batu 3 warna adalah dari kelas tertinggi. Jika dia membelinya, dia bisa menebus kehilangan 10.000 batu roh Jun Patriark. Tentu saja, dia pasti tidak akan menjualnya. Mungkin di masa depan, dia akan membutuhkan biji kelas suci semacam ini untuk resep peralatan. Sudah setengah bulan, setelah berjalan keluar dari tambang, Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, sekte yang bertarung sebelumnya seharusnya mendapatkan kembali pasokan biji mereka. Aku bisa pergi ke Yellow Sand City untuk melihatnya. Menggunakan kekuatan terbang, dia menuju ke Yellow Sand City dengan kecepatan tercepat. Ketika Jun Changqiao pertama kali datang ke Yellow Sand City, hanya ada sedikit seniman bela diri di kota itu. Jalan-jalan ditutupi pasir kuning, seolah-olah itu adalah kota kuno yang ditinggalkan. Ketika dia datang untuk kedua kalinya, ada banyak seniman bela diri dengan pakaian berbeda berjalan di jalan utama, dan toko-toko biji yang tutup sudah penuh sesak. Sekte Pasir Azure dan Sekte Penunggang Angin telah berjuang begitu lama sehingga seluruh industri biji lumpuh. Sekarang konflik telah diselesaikan, wajar bagi bisnis untuk melanjutkan seperti biasa. Pasukan dari provinsi lain selalu kekurangan pasokan. Mengetahui bahwa semuanya telah dipulihkan, mereka pasti akan berusaha keras untuk membeli. Setiap toko biji dipenuhi dengan pasukan dari provinsi lain. Mereka saat ini saling tawar-menawar, dan wajah mereka memerah karena marah. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa akan ada konflik, dan akan ada perkelahian setiap saat. Ini cukup hidup. Jun Changqiao berhenti di sebuah toko biji. Sebelum dia masuk, semua orang yang lewat memandangnya dengan jijik. Jun Changqiao sedang terburu-buru untuk datang ke Yellow Sand City untuk membeli biji, jadi dia tidak memperhatikan penampilannya. Pada saat ini, dia tertutup debu dan tampak seperti penambang. Bahkan, dia adalah seorang penambang. Bagaimanapun, dia telah menambang sendirian selama setengah bulan. Di dunia ini, penambang sama dengan pelayan dan pelayan. Mereka berasal dari 9 kelas bawah. Tiba-tiba muncul di jalan bisnis kelas atas, mereka secara alami akan dikucilkan. Jun Changqiao tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dia berjalan ke toko biji dengan kepala terangkat tinggi. Hei, penambang kecil ini cukup arogan. Semua orang bergumam dalam hati mereka. Penjaga toko. Setelah memasuki toko biji, Jun Changqiao mengeluarkan daftar bahan dan berkata, apakah toko Anda memiliki biji ini? Penjaga toko melihat ke atas dan berkata, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara melihat? Toko baru saja dibuka, dan ada terlalu banyak seniman bela diri dari provinsi lain yang datang untuk membeli biji. Itu terlalu sibuk, jadi tentu saja sulit untuk memperhatikan penambang. Seperti yang diharapkan, pakaian membuat pria, pelana membuat kuda. Jika Jun Patriark berganti pakaian yang layak dan menggunakan gel rambut ajaib untuk membuat rambutnya berkilau, dia pasti akan diakui sebagai tuan muda yang kaya dari keluarga besar.
Baik, Jun Changqiao melihat sekeliling toko. Ada banyak biji dengan kualitas berbeda di rak, dan ada beberapa yang dia butuhkan. Penjaga toko, Jun Changqiao mengambil sepotong biji dan bertanya, berapa banyak biji ini yang kamu miliki? Penjaga toko berkata, total 20.000 kati. 20.000 kati baik-baik saja. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, aku ingin semuanya. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat keras, dan para pembudidaya dari berbagai provinsi yang hadir untuk memetik biji mendengarnya dengan jelas. Mereka semua orang menoleh. Sorot matanya sepertinya berkata, saudaraku, level biji ini tidak rendah, bisakah kamu membelinya? Anak nakal, pada saat ini, seorang pria yang baru saja masuk berkata, Sekte Api Merah saya akan mengambil semua 20.000 kilogram batu bintang spiritual ini. Sekte Api Merah, para prajurit di toko segera menunjukkan rasa hormat di mata mereka. Sekte Api Crimson adalah sekte kelas 4 di Provinsi He Barat Laut. Kekuatan keseluruhan mereka hampir sama dengan Sekte Pasir Azure. Dikatakan bahwa mereka terkait erat dengan Sekte Api Crimson Flame kelas 2. Penatua Cui, penjaga toko buru-buru berjalan keluar dari konter dan berkata dengan senyum gemetar, kenapa kamu punya waktu untuk membeli biji secara pribadi? Dari tidak dingin atau acuh tak acuh hingga menyeringai dari telinga ke telinga, kecepatan di mana dia mengubah ekspresinya bisa dikatakan sangat cepat. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Cek, ini terlalu realistis. Maaf, Jun Changqiao berkata, saya melihat batu bintang spiritual terlebih dahulu. Jika Anda ingin membelinya, pergilah ke toko lain dan lihat-lihat. Bocah ini cukup arogan. Wajah Elder Cui dari Crimson Fire Sekte langsung menjadi gelap. Jika itu sekte atau kekuatan lain, dia mungkin menyerah. Namun, penambang kotor sebenarnya sangat tidak kooperatif. Dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Pelanggan yang terhormat, penjaga toko berkata, toko saya memiliki kontrak dengan Sekte Api Crimson. Kami memiliki prioritas untuk membeli biji apapun. Jun Changqiao berkata, jika itu masalahnya, mengapa kamu menjual bijinya? Ini, jangan jelaskan. Jun Changqiao berkata, karena ada di rak, ini untuk semua orang. Itu harus datang dulu, dilayani dulu. Batu bintang spiritual adalah salah satu kebutuhan untuk peralatan pemurnian. Dia tidak akan menyerah. Anak nakal, Penatua Cui berkata dengan suara rendah, apakah Anda mencari masalah? Aku mencari masalah. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, semuanya, Anda bisa menilai siapa yang mencari masalah. Sudut mulut semua orang berkedut. Perjanjian antara toko biji dan Sekte Api Crimson untuk prioritas membeli biji dibuat oleh pemilik toko. Tujuannya adalah untuk menjual biji ke Penatua Cui. Secara teori, masuk akal untuk menjual biji ke orang kotor ini sejak dia datang lebih dulu. Namun, untuk merebut biji dari sekte kelas 4, bukankah itu hanya mencari kematian? Anak nakal, wajah Penatua Cui menjadi gelap. Kamu dari sekte mana? Penatua Cui khawatir bahwa latar belakang orang ini tidak biasa karena dia berani melawannya. Karena itu, dia bertanya sebelumnya. Jun Changqiao tampaknya telah melihat niatnya. Dia tidak mengatakan bahwa dia berasal dari sekte sepanjang masa. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya bukan anggota sekte manapun. Saya hanya seorang kultivator keliling. Penatua Cui menunjuk ke pintu dan berkata dengan dingin, enyahlah. Dengan satu kata itu, aura Raja Bela Diri menyebar. Toko biji langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Elder Cui, tenang, tenang. Penjaga toko buru-buru tenang. Kemudian, dia memandang Jun Changqiao dan mendesak, pelanggan yang terhormat, mengapa kamu tidak pergi? Jun Changqiao berkata, jual biji bintang spiritual ini kepadaku dan aku akan segera pergi. Anak nakal, Penatua Cui berkata dengan dingin, kamu menantang emosiku. Aura Raja Bela Diri meningkat. Pelanggan tingkat Wuzong di toko terguncang sampai ke intinya. Penjaga toko takut Penatua Cui benar-benar akan menghancurkan toko. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata, pelanggan yang terhormat, jika Anda tidak pergi sekarang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan Anda. Penjaga toko Hao, Penatua Cui berkata dengan dingin, tolong siapkan biji bintang spiritual. Baiklah, penjaga toko berkata, saya akan pergi sekarang. Tunggu sebentar, Jun Changqiao menghentikannya. Dia menatap Tetua Cui dengan dingin dan berkata, saya melihat biji ini terlebih dahulu. Apakah Anda berani mengambilnya? Apakah bocah ini mengancam seorang tetua dari Sekte Api Crimson? Dia punya nyali. Penatua Cui mencibir dan melambaikan tangannya. Aura Raja Bela Diri menyebar dan menyelimuti biji bintang spiritual di rak.
Kemudian, dia menarik mereka. Apakah Anda pikir saya tidak berani? Ledakan, ada ledakan keras. Riak yang terlihat dengan mata telanjang meledak dari toko biji. Para seniman bela diri yang lewat begitu ketakutan sehingga mereka mundur. Beberapa bahkan terhuyung dan jatuh di pantat mereka. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan menenangkan diri dan melihat ke toko biji. Di dalam toko, Jun Changqiao berdiri di depan Elder Cui dan meninju dadanya dengan tangan kanannya. Anda, mata Penatua Cui terbuka lebar. Rasa sakit dari dadanya mengganggu kesadarannya. Dia tidak bisa membentuk kata-kata sama sekali. Celepuk, tubuhnya jatuh ke tanah dan matanya secara bertahap kehilangan fokus. Dia mati hanya karena dia mencoba. Penatua Cui, mata penjaga toko dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah mati. Ya dewa, orang ini membunuh seorang tetua dari Sekte Api Crimson. Para seniman bela diri di toko berseru. Jun Changqiao menarik tinjunya dan menatap penjaga toko dengan dingin. Saya ingin semua biji bintang spiritual ini. Apakah Anda menjualnya atau tidak? Celepuk, penjaga toko sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Dia mengeluarkan item dari cincin luar angkasanya dan berkata dengan suara gemetar, Bu, Patriark, sesuatu yang besar telah terjadi di toko. Tolong bawa orang-orang. Fakta bahwa Jun Changqiao bersedia mengeluarkan uang untuk membeli urat mineral berarti dia tidak suka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan semuanya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia jujur. Penatua Cui dari Sekte Api Merah tidak peduli siapa yang datang lebih dulu dan bersikeras menggunakan statusnya untuk membeli urat mineral yang dia inginkan. Karena itu, dia hanya bisa mengungkapkan sisi brutalnya. Sejujurnya, sejak awal, Penatua Cui telah menantang amarah Jun Changqiao. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Itu sangat akurat. Namun, Penatua Cui adalah orang yang tidak bisa diselamatkan. Dia ingin mencoba dan mendapatkan batu bintang spiritual. Dia harus segera mati. Seniman bela diri yang hadir tidak melihat serangan Jun Changqiao karena terlalu cepat dan menentukan. Namun, ini tidak menghentikan mereka dari perasaan kaget dan ketakutan. Dia membunuh Raja Bela Diri dalam satu gerakan. Orang yang terlihat seperti penambang ini sebenarnya adalah ahli tersembunyi. Tidak heran dia berani melawan Penatua Sekte Api Merah. Tidak heran dia bisa tetap tenang setelah melepaskan aura Raja Bela Diri. Di dunia luar, ketika seniman bela diri melihat Penatua Cui terbaring di tanah tanpa tanda-tanda kehidupan, mereka semua melebarkan mata. Saya sudah lama mendengar bahwa seniman bela diri negara bagian Gurun Utara pemarah dan akan bertarung dengan perselisihan sekecil apapun. Hari ini, saya telah melihat bahwa mereka memenuhi reputasi mereka. Orang yang meninggal adalah Penatua dari Sekte Api Crimson. Kultivasinya telah mencapai tingkat Raja Bela Diri. Tidak mungkin. Siapa pemuda ini? Dia tidak terlihat familiar. Dia seharusnya tidak berasal dari negara bagian Gurun Utara. Bukan dari daerah. Penjaga toko Hao telah menggunakan giok transmisi suara untuk memberitahu Patriark Sekte Pasir Azure. Dia akan segera datang. Seorang tetua dari Sekte Api Crimson terbunuh di tokonya sendiri. Ini pasti akan menjadi masalah besar. Seniman bela diri dari berbagai negara bagian yang ada di sini untuk membeli urat mineral berkumpul di pintu masuk toko. Mereka telah melupakan tujuan kunjungan mereka dan semuanya menjadi penonton. Masalah ini belum selesai. Ketika Patriark Sekte Pasir Azure tiba, itu pasti akan lebih hidup. Memanggil bantuan, tentu. Petik 2. Jun Changqiao duduk di konter di toko dan berkata, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat apakah sekte yang bertanggung jawab atas toko bersedia menjual urat mineralku. Dia masih sangat arogan setelah membunuh seseorang. Para seniman bela diri yang menyaksikan keributan itu penuh dengan kekaguman. Adapun penjaga toko Hao, dia sangat ketakutan sehingga kakinya berubah menjadi jeli. Seorang tetua Sekte Api Crimson telah meninggal di toko. Jika mereka mengejar masalah ini, kehilangan posisi mereka adalah masalah kecil, tetapi kehilangan kepala mereka adalah masalah besar. Tidak lama kemudian, Patriark Sekte Pasir Azure, Feng Feisha, bergegas ke tempat kejadian bersama beberapa murid. Toko biji dibuka sekali lagi, dan banyak pelanggan besar datang untuk membeli darinya. Dia kebetulan sedang sibuk bersosialisasi di Yellow Sand City. Ini bukan, pada siang hari, dia bahkan minum-minum dengan beberapa minuman besar dari negara lain. Dia sudah bangun, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa penjaga toko Hao tiba-tiba mengirim pesan yang mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Apa itu? Mungkinkah orang-orang dari Sekte Penunggang Angin ada di sini untuk menimbulkan masalah? Patriark Angin ada di sini. Para pembudidaya berkumpul di luar pintu untuk menyaksikan kegembiraan dengan cepat membuka jalan.
Feng Feixia berjalan lurus ke depan. Bahkan sebelum dia memasuki toko biji, indera spiritualnya adalah yang pertama menyebar. Dia melihat sekilas seseorang yang terbaring di dalam, dan ekspresinya berubah drastis. Bukankah ini Elder Cui dari Sekte Api Scarlet? Kenapa dia tergeletak di lantai tokoku? Apakah dia minum terlalu banyak? Tidak, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mati. Feng Feixia hampir melompat kaget. Sekte Pasir Azure dan Sekte Api Crimson adalah mitra bisnis lama. Sekarang Penatua Cui telah meninggal di toko biji, ini adalah masalah yang sangat serius. Feng Feixia mempercepat langkahnya dan melangkah ke toko. Dia berkata dengan marah, Hao Jianzong, apa yang terjadi? Melihat ini, para pembudidaya di luar pintu segera menyadari bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Pelaku tidak mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi dan bahkan duduk di konter dengan cara yang menonjol. Dia benar-benar pria baja yang mengagumkan. Patriark, penjaga toko Hao langsung bangkit kembali di tempat dengan kesehatan penuh dan berkata, ini dia. Dia membunuh Penatua Cui. Dia, Feng Feixia melihat ke arah jari itu, dan matanya langsung tertuju pada Jun Changqiao, yang sedang duduk di konter. Dia berkata dengan marah, beraninya kamu di toko saya. Dia berbicara dengan sangat cepat pada awalnya, tetapi ketika dia melihat wajah orang itu, dia tiba-tiba melambat dan berseru, Jun Patriark. Setengah bulan yang lalu, dia juga berada di Conclave Sendune, jadi dia secara alami mengenali Patriark Sekte sepanjang masa. Patriark, orang itu adalah Master Sekte. Para pembudidaya di luar yang sedang menonton pertunjukan semuanya terkejut. Jun Changqiao berkata, jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya menjadi Patriark Sekte Pasir Azure, kan? Itu benar, itu benar. Feng Feixia buru-buru tersenyum dan berkata, yang rendah hati ini adalah Feng Feixia, Patriark Sekte Pasir Azure. Wajah awalnya marah tiba-tiba berubah menjadi senyum nakal, yang membuat penjaga toko Hao dan pembudidaya lainnya melebarkan mata mereka. Mungkinkah anak nakal ini sangat mampu? Jun Changqiao berkata, Jun ingin bertanya pada Patriark Feng apakah Sekte telah membuat hak preemptif dengan Sekte Api Merah. Pendahuluan kan? Feng Feixia berkata dengan wajah kosong, tidak. Penjaga toko Hao menderita pukulan lain pada jiwanya. Dia lumpuh di tanah, dan wajahnya sangat pucat. Fakta bahwa Patriark begitu takut pada pemuda ini berarti bahwa dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga sangat cakap. Penjaga toko Hao kemungkinan besar akan hancur hari ini. Kakak laki-laki, jika Anda sangat hebat, mengapa Anda tidak berdandan dengan baik dan datang dengan penampilan seperti penambang? Bukankah kamu hanya mencari masalah? Karena tidak ada hak preemptif, Jun ingin bertanya apakah kita berdua menyukai ore. Apakah ada first come first serve? Jun Changqiao bertanya. Tentu saja, kata Feng Feixia. Jun Changqiao menunjuk Penatua Cui dan berkata, Jun datang lebih dulu, jadi dia datang belakangan. Kepada siapa biji itu harus dijual? Ini, Feng Feixia ragu-ragu sejenak dan berkata, saya pasti akan menjualnya kepada Jun Patriark, yang datang lebih dulu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan side quest. Anda telah memperoleh 2000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi, 1.989.920.000. Petik 2. Bagus, kata Jun Changqiao pada dirinya sendiri. Ketika Penatua Cui dengan paksa membeli biji, sistem telah memberinya pencarian sampingan. Isinya adalah, biarkan Patriark Sekte Pasir Azure datang dan menilai siapa yang harus membeli biji bintang roh. Pencarian ini sedikit rumit. Jun Patriark tertegun sejenak sebelum dia mengambil tindakan untuk berurusan dengan Penatua Cui. Ketika dia masuk, dia sudah tahu bahwa toko itu dijalankan oleh Sekte Pasir Azure, jadi dia membuat masalah besar dan membuat khawatir Patriark. Namun, bukankah dia terlalu berat tangan? Mendengar kata-kata Jun Changqiao, Feng Feixia juga menyadari bahwa Penatua Cui pasti memiliki konflik dengannya atas pembelian biji dan terbunuh. Saudara Cui, Anda bisa memprovokasi siapapun, tetapi Anda harus memprovokasi Patriark Sekte sepanjang masa. Jika dia bisa hidup kembali, Brother Cui pasti akan menangis dan berkata, saya tidak tahu bahwa dia adalah Patriark Sekte sepanjang masa. Jun Changqiao berkata, biji bintang roh pertama kali dilihat oleh Jun, apakah kamu akan menjualnya kepada Patriark? Membeli. Feng Feixia berkata tanpa ragu-ragu. Karena Grand Elder dan Old Monster Su sangat hormat, dia pasti tidak berani lalai. Penjaga toko Anda berbohong dan mengatakan bahwa dia memiliki hak untuk membeli biji terlebih dahulu, dan tidak ingin menjualnya kepada Jun. Ini sedikit pengganggu, kata Jun Changqiao.
Feng Feixia dengan cemas berkata, Feng ini pasti akan menanganinya dengan serius. Wajah penjaga toko Hao menjadi lebih pucat, dan dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak beruntung hari ini. Jun Changqiao berkata, Jun bukan orang yang menyimpan dendam. Sudut mulut seniman bela diri berkedut. Itu benar, kamu tidak menyimpan dendam, karena Elder Cui yang kamu dendam telah terbunuh. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, 20.000 kilogram biji bintang roh, Jun akan membelinya seharga 10 tael perak, apakah Patriark Feng keberatan? 10 tael, semua orang hampir jatuh. Dengan harga ini, bahkan tidak akan cukup untuk pergi keluar dan minum secangkir teh. Pah, Jun Changqiao meletakkan 10 tael perak di konter dan berkata, jika Patriark Feng tidak dapat membuat keputusan, Anda dapat mengundang Grand Elder. Jun tidak keberatan mengobrol dengannya di meja. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan lembut, Feng Feixia dapat mendengar bahwa itu adalah peringatan. Jika dia tidak setuju, dia akan memanggil Grand Elder untuk berdiskusi. Jun, Patriark, Feng Feixia berkata dengan serius, berbicara tentang uang akan melukai perasaan. 20.000 kilogram biji bintang roh, Feng ini akan memberikannya kepadamu secara gratis. Feng Feixia juga orang yang cerdas. Jun Changqiao tertutup debu dan tampak seperti penambang. Penjaga toko Hao pasti memandang rendah dia, itulah sebabnya dia dengan sengaja mengatakan sesuatu tentang pembelian prioritas. Adapun konflik dengan Penatua Cui, pasti karena ini. 20.000 kati batu bintang spiritual tidak terlalu mahal. Untuk menenangkan Jun Changqiao, Feng Feixia secara alami bersedia memberikannya secara gratis. Seniman bela diri di luar tercengang. Siapa sebenarnya anak ini yang membuat Patriark Sekte Changsa sangat berhati-hati dan bahkan memberikan batu secara gratis? Terima kasih. Jun Changqiao mengambil kembali 10 tael perak. Lihat, bukankah dia baru saja mendapatkan kembali sedikit dari 10.000 batu spiritual alami yang dia hilangkan sebelumnya? Sistem, menggunakan misi sistem sebagai alasan untuk memeras biji dari orang lain. Apakah wajah orang ini terbuat dari batu? Cepat dan siapkan batu bintang spiritual. Feng Feixia memelototi penjaga toko Hao. Ya, petik 2. Penjaga toko Hao pergi untuk menyiapkan batu-batu itu dengan ketakutan. Segera, dia menyerahkan cincin itu dengan batu bintang spiritual. Ingat, Jun Changqiao mengambil cincin itu dan berkata, kita semua adalah pelanggan. Jangan perlakukan mereka secara berbeda. Ingat-ingat, butir-butir keringat dingin menetes dari dahi penjaga toko Hao. Tangannya gemetar hebat. Jika dia bisa bertahan dan tetap menjadi penjaga toko, dia tidak akan pernah berani memandang rendah pelanggan yang datang untuk membeli barang. Patriark Feng, Jun Changqiao berkata, di mana toko Sekte Angin Berkuda? Yang dengan dekorasi terbaik di utara adalah toko biji Sekte Angin Berkuda. Kata Feng Feixia. Selamat tinggal. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan meninggalkan toko biji di bawah tatapan semua orang. Fiuh. Feng Feixia mengangkat tangannya dan menyeka keringat dari dahinya. Kehilangan beberapa batu bintang spiritual bukanlah apa-apa. Selama dia tidak memprovokasi orang itu, dia beruntung. Patriark, penjaga toko Hao berkata dengan suara gemetar, bagaimana dengan tubuh Penatua Cui? Berbicara tentang Penatua Cui, wajah Feng Feixia menjadi jelek. Meskipun dia dibunuh oleh Jun Changqiao, dia meninggal di tokonya sendiri. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Sekte Api Crimson? Jangan pedulikan dia, aku akan menjagamu dulu. Feng Feixia berkata dengan marah. Karena ini telah terjadi, orang yang bertanggung jawab harus ditemukan. Penjaga toko Hao hampir menangis ketika dia berkata, Patriark, aku. Saat itu, seberkas cahaya terbang dari luar dan mengenai Penatua Cui dengan sangat presisi. Ekspresi Feng Feixia berubah drastis. Aliran cahaya yang tiba-tiba terlalu cepat untuk dia tangkap. Jika itu adalah senjata tersembunyi yang menyerangnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wow, tiba-tiba, Penatua Cui memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia terengah-engah seolah-olah dia hampir mati lemas. Merasakan kekuatan hidupnya berangsur-angsur muncul, Feng Feixia terkejut, kamu masih hidup. Betul sekali, Penatua Cui masih hidup. Itu tidak lebih dari tinju Jun Changqiao yang mengenai meridian vital, mengikat seluruh tubuhnya ke dalam keadaan mati suri. Sekarang setelah pencarian sampingan selesai dan dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan biji, orang yang tidak memiliki hal lain untuk dilakukan ini dapat dianggap telah menyelesaikan misinya. Fiuh, Penatua Cui mendapatkan kembali ketenangannya. Menahan rasa sakit yang luar biasa, dia bertanya, Feng Patriark, siapa pria itu? Dia masih memiliki pendengarannya bahkan ketika dia sudah mati. Tidak dapat disangkal bahwa anak itu sangat kuat,
tetapi dia tidak dapat menerima pukulan tanpa alasan. Feng Feisa melihat kebencian di mata Penatua Cui. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Cui, saya sarankan agar Anda dan sekte Anda tidak main-main dengannya. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapat dukungan dari sekte suci berkobar, itu tidak akan berhasil. Kalimat ini mengejutkan para seniman bela diri yang belum pergi. Bahkan sekte kelas 2 tidak bisa melakukannya. Orang ini bernama Jun Patriark, apakah dia memiliki banyak kekuatan? Patriark Feng, Penatua Cui tercengang, siapa dia? Patriark sekte sepanjang masa, Feng Feisa berkata dengan ekspresi serius, Jun Chang Xiao. Apa? Penatua Cui hampir melompat kaget. Dia pemimpin sekte dari 3 sekte teratas. Tanyanya kaget. Ya dewa, pemuda itu barusan adalah Jun Chang Qiao. Tidak heran Patriark Feng sangat sopan ketika dia melihatnya. Para seniman bela diri di jalan melebarkan mata mereka. Siapa di negara bagian gurun utara yang belum pernah mendengar tentang sekte sepanjang masa? Mereka terutama ingat bahwa belum lama ini, mereka telah menginjak-injak sekte suci lili di bawah kaki mereka. Kemarahan di wajah Penatua Cui menghilang seketika. Bahkan sekte kelas 2 telah dikalahkan. Sekte api Crimson kelas 4-nya tidak memiliki keberanian untuk menghadapi sekte sepanjang masa. Karena itu, dia hampir terbunuh oleh pukulan. Dia telah menderita kerugian. Sementara semua orang masih shock, Jun Chang Qiao sudah duduk di area VIP toko biji sekte angin berkuda. Seorang wanita cantik memberinya secangkir teh dengan senyum di wajahnya. Jun Patriark, Master Sekte Reading Wind Sekte tersenyum, apa yang kurang dari bijimu? Selama kami memilikinya, kami akan menjualnya kepadamu terlebih dahulu. Dia juga berada di Yellow Sand City. Mengetahui bahwa seseorang telah melakukan kejahatan di toko biji sebelah, dia datang untuk menonton pertunjukan. Tepatnya, dia datang untuk menertawakan sekte Pasir Azure. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pelakunya adalah Jun Chang Qiao. Ketika dia berjalan keluar dan mengatakan bahwa dia ingin datang ke tokonya sendiri, dia sangat antusias. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang bahwa dia pergi ke toko sekte Pasir Azure terlebih dahulu. Kalau tidak, penjaga tokonya sendiri tidak akan memperlakukannya dengan baik. Lagu Guru Sekte, Jun Chang Qiao menyerahkan daftar itu dan berkata, apakah kamu memiliki biji ini? Sekte Master Song mengambilnya dan melihatnya dengan cermat, lalu berkata, Jun Patriark, kita memiliki semua biji ini, tetapi jumlahnya tidak banyak. Aku akan mengambil semuanya, kata Jun Chang Qiao. Sekte Master Song berkata, tolong tunggu sebentar. Saya akan memerintahkan orang untuk mempersiapkannya. Dengan Feng Feisha sebagai contoh, ketika semua biji disiapkan, dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, Jun Patriark bertanggung jawab atas sekte besar pada usia yang begitu muda. Saya mengagumi Anda, jadi saya akan memberikan semua biji ini kepada Anda. Anda secara gratis. Tolong jangan keberatan. Dia tahu bagaimana melakukan sesuatu. Terima kasih. Jun Chang Qiao tidak berdiri pada upacara dan tanpa malu-malu menerima semua cincin luar angkasa. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, lagu Patriark, Jun membutuhkan lebih banyak biji. Mengapa kedua sekte kita tidak menjalin kemitraan? Dia hanya akan membutuhkan lebih banyak biji di masa depan. Dia tidak bisa datang ke negara bagian gurun utara untuk membeli setiap hari, jadi dia harus mencari mitra bisnis seperti keluarga Ai untuk menstabilkan pasokan biji. Tentu, Sekte Master Song berkata, untuk dapat mengeluarkan 10.000 batu roh alami dengan begitu santai, Patriark Jun ini jelas tidak kekurangan uang. Jika mereka benar-benar menjalin hubungan bisnis, itu pasti akan sangat menguntungkan. Jun Chang Qiao menunjuk ke daftar dan berkata, segera, sekte saya sepanjang masa akan membuka cabang di negara bagian gurun utara. Pada saat itu, jika ada urusan bisnis, saya akan membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk menghubungi saya. Anda dipersilakan kapan saja. Sekte Master Song berkata begitu, tetapi di dalam hatinya, dia tercengang. Dia sebenarnya ingin membuka cabang di negara bagian gurun utara. Apakah dia mencoba membangun jaringan di seluruh benua? Jun Chang Qiao tidak hanya ingin membangun cukup banyak cabang di berbagai negara bagian dan kabupaten, tetapi dia juga ingin membuka toko material binatang di mana-mana. Sebenarnya, toko material binatang juga bisa digunakan sebagai poin intelijen. Namun, cabang tidak hanya dapat memperoleh intelijen, tetapi juga merekrut banyak pembudidaya keliling. Karena itu, dia membuat divisi tersendiri. Mereka yang bertanggung jawab atas intelijen akan terus melakukannya, dan mereka yang menghasilkan uang akan terus menghasilkan uang. Dia harus melakukan keduanya. Aku akan pergi. Jun Chang Qiao meninggalkan toko biji dan pergi ke beberapa toko lain.
Toko biji lainnya dipanggil oleh Sekte Pasir Azure dan Sekte Penunggang Angin. Karena itu, ketika dia mengunjungi mereka satu persatu, dia diperlakukan sebagai VIP. Jun Patriark, jangan bicara tentang uang. Jun Patriark, biji ini tidak bisa dijual. Karena kamu membutuhkannya, aku akan memberikan semuanya padamu. Jun Patriark, tolong ambil kembali uangnya. Jun Patriark. Gou Sheng mengunjungi beberapa toko biji dan mengumpulkan banyak bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki senjata dan peralatan di cincin interspatialnya. Betapa indahnya, mendesah. Berjalan di jalan, Jun Patriark berkata dengan canggung, sekte di negara bagian gurun utara terlalu sopan. Mereka tidak menginginkan uang untuk ini dan itu. Aku sedikit malu. Hanya sedikit, sistem tidak tahan lagi. Petu. Bukan karena sekte negara gurun utara bersikap sopan, tetapi Jun Changqiao pergi untuk menengahi pertarungan. Kejutan melawan dua seni bela diri tingkat Sein Wu Huang terlalu hebat. Jika rumor sebelumnya tentang sekte abadi hanyalah desas-desus, maka para ahli dari 10 sekte besar, termasuk sekte Pasir Azure, melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selama mereka tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menjilat mereka. Selain itu, biji yang dibeli Jun Changqiao jarang ditemukan di negara bagian lain, tetapi sangat umum di negara bagian gurun utara. Sekte secara alami tidak akan peduli. Menggunakan biji untuk mendapatkan bantuan dengan 3 sekte teratas pasti sepadan. Tentu saja, Jun Patriark tidak benar-benar tak tahu malu. Pada malam hari, dia mengadakan perjamuan di restoran terbaik di Yellow Sand City, mengundang para pemimpin sekte yang memberinya biji. Beberapa patriark tidak ada di kota. Setelah menerima berita itu, mereka segera meletakkan semuanya dan datang ke perjamuan. Pada saat itu, di lantai 3 restoran yang terang benderang, para pemimpin dari 10 sekte teratas yang terutama berurusan dengan biji berkumpul. Itu sedikit lucu. Setengah bulan yang lalu, mereka masih dibagi menjadi 2 kubu, memperebutkan biji. Tapi sekarang, mereka duduk bersama dengan damai. Perjamuan dimulai. Jun Patriark mengangkat cangkirnya untuk berterima kasih kepada mereka satu persatu. Pada saat yang sama, ia berharap untuk membangun hubungan bisnis dengan 10 sekte teratas dan mengirim biji yang berbeda ke sekte sepanjang masa sesekali. Sekte pemimpin Song agak tertekan. Dia awalnya berpikir bahwa itu hanya sekte yang melakukan bisnis dengan sekte sepanjang masa. Dia tidak berharap sekte lain memiliki bagian juga. Tidak masalah, Feng Feixia berkata dengan lugas. Sekte lain semua setuju. Di mata mereka, manfaat berbisnis dengan sekte sepanjang masa adalah yang kedua. Manfaat nyata adalah untuk menjalin hubungan. Potensi 3 besar, saat ini sedang menjadi sorotan. Mereka pasti akan menjilat sekte seperti itu daripada menyinggung mereka. Tentu saja, Jun Changqiao berkata, Jun tidak akan menganiaya siapapun. Tidak peduli berapa banyak biji yang ada, saya akan membelinya dengan harga pasar. Dia dengan tulus ingin berbisnis karena sekte sepanjang masa masih perlu berkembang di masa depan. Jika orang lain bisa memberinya wajah dan memberinya biji gratis, mengapa mereka memberinya biji gratis setiap saat? Tinju hanya akan membuat orang lain tunduk, tidak meyakinkan orang lain, jadi dia harus mengikuti aturan. Datang, ayo lakukan. Petik 2, datang-datang. Jun Changqiao dan eselon atas negara bagian gurun utara sedang minum dan bersenang-senang. Jika para tetua dari berbagai sekte di prefektur He Barat Laut, prefektur Lu Timur Laut, dan bahkan prefektur Hao Timur melihat ini, mereka pasti akan memiliki keinginan untuk menangis. Di domain bumi kami, dia menyebabkan masalah atau menantang orang lain. Bahkan murid-muridnya berani memamerkan kehebatan mereka di kota kerajaan. Mengapa ketika dia berada di wilayah gurun utara, dia terlibat dalam pesta pora dengan para tetua dari berbagai sekte? Kupikir orang ini akan menjadi pembuat onar, tapi tebakanku salah, kata sistem tanpa daya. Berdasarkan pemahamannya tentang Jun Changqiao, jika ia secara sembrono menengahi pertarungan, konsekuensi yang paling serius adalah ia akan menjadi musuh seluruh negara bagian gurun utara. Pergi ke prefektur Lu di timur laut dan Haozu Timur di timur adalah contohnya. Dan hasilnya, tidak hanya dia rukun dengan sekte-sekte negara gurun utara, dia bahkan hampir menjadi saudara angkat di tempat. Orang ini terlalu sulit ditebak, kata sistem. Ding, ding, setelah minum, Jun Changqiao mendengar pemberitahuan bahwa peralatan telah disempurnakan. Biji yang diperolehnya secara gratis dari berbagai toko biji dapat digunakan untuk memperbaiki beberapa pedang yang benar, perisai besi hitam, dan peralatan lainnya. Fiuh, Jun Changqiao menggunakan energi spiritualnya untuk mengeluarkan alkohol dan berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk kembali.
Setiap orang, dia menelan dantiannya dan berteriak, Jun akan pergi duluan. Suaranya menembus awan dan bergema di setengah negara bagian gurun utara, membangunkan banyak seniman bela diri yang sedang tidur nyenyak. Siapa yang pergi? Banyak orang bingung. Us. Jun Changqiao terbang di langit dengan naga kecil di tangannya. Ada senyum di wajahnya saat dia menghadapi angin. Feng Feixia dan pemimpin Sekte Song mengawasinya pergi dan berkata, orang itu akhirnya pergi. Mereka sangat akrab dengan masalah Jun Changqiao dan juga menyimpulkan dari pengalaman mereka. Itu, selama dia pergi ke daerah lain, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Di wilayah Lu di timur laut, dia menyebabkan masalah bagi Istana Dingin Ekstrim. Di wilayah Hao Timur, dia tidak hanya menyebabkan masalah bagi Sekte Lili Sein, tetapi dia juga menyebabkan masalah bagi sekte lain. Karena itu, ketika dia muncul di negara bagian gurun utara dan kota pasir kuning, Feng Feixia dan yang lainnya segera menjadi gugup. Mereka takut jika mereka tidak memperlakukannya dengan baik, sesuatu akan terjadi lagi. Elder Cui dari Sekte Api Crimson hampir terbunuh. Secara keseluruhan, sekte yang memahami Jun Changqiao sangat percaya bahwa orang ini tidak boleh diprovokasi. Di sekte sepanjang masa, orang yang paling kesal adalah Ye Xingchen. Dalam setengah bulan terakhir, Hui Er tidak mengganggunya dan benar-benar transparan. Alasan utamanya adalah bahwa Kaisar Malam memiliki tunangan tanpa alasan, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Dalam kehidupan sebelumnya, dia disakiti oleh seorang wanita. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Hufet, Ye Xingchen berada di tingkat kelima menara pelatihan, menanggung siksaan jiwanya untuk mempertahankan ketenangan mutlak dan berdarah dingin. Jangan sengaja mengejar seni bela diri, dan jangan berpura-pura berdarah dingin. Mengalami 7 emosi dan 6 keinginan dan menikmati hidup sebenarnya adalah jenis kultivasi yang lain. Kata-kata Jun Changqiao tiba-tiba terngiang di telinganya. 7 emosi dan 6 keinginan. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tatapan dingin, aku tidak membutuhkannya. Korosi jiwanya mencapai puncaknya, dan dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Hari berikutnya, Jun Changqiao kembali ke sekte. Adapun masalah antara Ye Xingchen dan Huier, dia memilih untuk menunggu dan melihat. Faktanya, setelah menebak bahwa murid ini mungkin ahli yang bereinkarnasi, Jun Patriark bisa mengerti mengapa dia tidak memilih untuk menerima tunangan tambahan ini. Ye Xingchen adalah Ye Xingchen, bukan Pei Aniu. Karena tidak ada perasaan di antara keduanya, secara alami tidak akan ada hasil apapun. Qing Yang, Jun Changqiao duduk di aula dan berkata, apakah terjadi sesuatu saat aku pergi? Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, semuanya normal. Jun Changqiao menjawab dan berkata, oh benar, aku ingat kamu juga punya kekasih. Ya, Li Qingyang berkata, kekasihnya juga seorang gadis biasa. Ayah dan keluarganya tidak pernah menerimanya, dan selalu mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Sekarang kamu adalah raja bela diri, mengapa kamu tidak mencarinya? Kata Jun Changqiao. Saya tidak cukup kuat, Li Qingyang berkata, saya berharap dapat menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Jun Changqiao berjalan dan menepuk pundaknya, menyemangatinya, bekerja keraslah. Setelah kembali ke sekte, Jun Changqiao memanggil Li Luoqiu untuk membahas rencana untuk terus memperluas cabang, terutama negara bagian gurun utara. Negara gurun utara terlalu jauh dari Yangzhou Barat Daya. Ini akan memakan waktu lama, kata Li Luoqiu. Ya, Jun Changqiao berkata, toko bahan binatang juga perlu diperluas. Sekte ini membutuhkan lebih banyak dana. Setelah membuat kesepakatan dengan sekte di negara bagian gurun utara, membeli biji pasti akan membutuhkan sejumlah besar uang, jadi harus ada jaminan mutlak dalam hal ini. Ya, Li Luoqiu mengangguk. Li Qingyang bertanggung jawab atas urusan internal, dan dia bertanggung jawab atas urusan eksternal. Jiang Ya, Ning bersaudara, dan anggota F4 lainnya dari sekte sepanjang masa berfokus pada pengajaran murid. Berbicara tentang mengajar, itu mengingatkan saya pada Sangguan Sinyao. 100.000 mengapa ini, sambil mempelajari formasi, dia juga belajar seni bela diri. Selama waktu ini, dia juga menciptakan banyak keterampilan bela diri. Jun Changqiao menyuruhnya menabung dulu. Ketika dia sudah cukup, dia akan membantu menyempurnakan semuanya dan kemudian menukarnya dengan keterampilan bela diri di paviliun teknik budidaya. Ding, ding, petik 2. Di dalam Martial Skill Pavilion, True Yang Sword, Cloud Piercing Blade, dan Black Iron Shield semuanya ditempatkan di dalamnya. Ada beberapa dari mereka, setidaknya 1000 dari mereka.
Jun Changqiao menetapkan harga dan memberitahu para murid bahwa jika mereka ingin mendapatkannya, mereka dapat menukarnya dengan poin kontribusi dari menyelesaikan misi. Seperti itu, semua orang bahkan lebih termotivasi untuk melakukan misi. Mendesah. Setelah semuanya selesai, Jun Changqiao bersandar di kursi di aula utama dan meregangkan, masih lama sebelum naga dan harimau bertarung untuk hegemoni, apakah kita hanya akan menunggu seperti ini? Jun Changqiao memasukkan semua senjata dan peralatan ke dalam mesin senjata dan menandai harganya. Jika para murid ingin mendapatkannya, mereka hanya bisa melakukan misi sekte untuk mendapatkan poin kontribusi. Sekte sepanjang masa sekarang berada di jalur yang benar dalam hal misi sekte. Ada murid masuk dan keluar dari paviliun misi setiap hari. Karena mereka tidak terkait dengan misi pembangunan sekte, bahkan jika mereka selesai, mereka hanya akan dihargai dengan poin kontribusi. Jun Changqiao tidak mendapatkan hadiah apapun. Itu tidak masalah. Selama para murid bisa mendapatkan keuntungan dari misi, dia tidak peduli. Saudara muda Xiao, Su Xiaomo berkata, ayo pergi melakukan misi. Murid sekte dalam tingkat tinggi seperti mereka kadang-kadang pergi ke paviliun misi untuk menyelesaikan misi tingkat tinggi. Karena kesulitannya terlalu tinggi, sekte dalam dan murid sekte luar biasa tidak dapat menyelesaikannya. Ayo pergi. Xiao Ziji setuju. Setelah menyelesaikan dendam dengan Murongxin, meskipun dia masih berkultivasi dengan putus asa, mentalitasnya jauh lebih santai dari sebelumnya. Haruskah kita memanggil saudara muda Ye? Su Xiaomo berkata. Xiao Ziji berkata, dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Kurasa kita harus melupakannya. Su Xiaomo berkata tanpa daya, dia memiliki tunangan yang sangat cantik, tetapi dia selalu memiliki wajah masam. Saudara muda Ye tidak tahu betapa beruntungnya dia. Mungkin dia punya alasan. Saat keduanya berbicara, mereka sudah memasuki paviliun misi. Pada saat ini, banyak murid berkumpul di depan papan misi, melihat berbagai misi yang mempesona. Kakak senior kedua, Su Xiaomo berteriak, kamu juga di sini. Ya, Li Qingyang menyilangkan tangannya dan berkata, ada misi bintang 6 baru-baru ini. Apakah Anda ingin melakukannya bersama? Bintang 6, Su Xiaomo buru-buru melihat ke papan misi. Biasanya, misi tersulit di papan misi hanya bintang 5. Sangat jarang misi bintang 6 muncul. Seperti yang diharapkan, di bagian atas daftar, misi bintang 6 terdaftar. Misinya adalah untuk membasmi sekte jahat naga hitam di perbatasan negara bagian selatan yang tandus. Sekte jahat naga hitam, Su Xiaomo menyentuh dagunya dan berkata, kekuatan jahat. Apakah kamu ingin pergi atau tidak? Li Qingyang bertanya. Pergi, Xiao Ziji dan Su Xiaomo berkata serempak. Baik, Li Qingyang mengklik tombol untuk menerima misi, tetapi itu menunjukkan bahwa kesulitan misi sangat tinggi dan membutuhkan 5 murid untuk menerimanya. 5 murid, Su Xiaomo berkata dengan terkejut, sepertinya misi ini agak tidak biasa. Aku juga pergi. He Wudi berjalan dari belakang. Jun Changqiao menempatkan semua jenis senjata di mesin senjata. Ketika dia melihat mereka, dia merasakan gatal di hatinya, jadi dia memutuskan untuk melakukan misi untuk mendapatkan poin kontribusi untuk ditukar dengan mereka. Tentu, Li Qingyang berkata, kami masih kehilangan satu. Kakak kedua, Yao Mengying mengangkat tangannya dan berteriak, bisakah aku pergi denganmu? Ini, Li Qingyang mengerutkan alisnya, apakah itu tidak apa-apa? Mata besar Yao Mengying memohon, dan penampilannya yang kecil membuat sulit bagi siapapun untuk menolak. Adik muda, kamu bisa pergi. Terima kasih, senior kedua. Namun, Li Qingyang menambahkan, kamu harus mengendalikan auramu dan tidak melepaskannya begitu saja. Yao Mengying berkata, aku akan mengendalikannya. Ayo pergi. Setelah mengumpulkan 5 orang, Li Qingyang menerima misi untuk melenyapkan sekte naga hitam jahat. Namun, karena dia adalah orang yang stabil, dia tidak segera turun gunung. Sebagai gantinya, dia pergi ke aula gerimis untuk mengumpulkan informasi tentang sekte jahat ini. Sekte naga hitam jahat, Li Luoqiu menggosok dagunya dan berkata, sekte jahat kelas 5 di Provinsi Desolate Selatan. Patriark adalah Raja Bela Diri peringkat 5. Dia memiliki 4 tetua di bawahnya, dan mereka semua adalah Raja Bela Diri. Adapun murid, mereka memiliki sekitar 4-5 ribu orang. Li Qingyang berkata, sebenarnya ada 5 Raja Bela Diri. Tidak heran ini adalah misi bintang 6. Sekte jahat ini tidak sederhana. Li Luoqiu berkata, sejauh yang saya tahu, mereka mengolah teknik jahat khusus yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Apakah begitu? Li Qingyang mengerutkan kening. Lebih-lebih lagi, Li Luoqiu berkata,
teknik jahat yang mereka kembangkan terutama untuk mengekstrak darah manusia. Su Xiaomo berkata dengan terkejut, begitu kejam. Lebih dari sekedar kejam, Li Luoqiu berkata, dalam beberapa tahun terakhir, banyak penduduk desa di Provinsi Desolate Selatan menghilang dalam semalam. Keberadaan mereka masih belum diketahui. Li Qingyang mengerutkan kening, apakah itu sekte naga hitam jahat? Li Luoqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cukup bukti untuk membuktikannya. Namun, banyak sekte di Provinsi Desolate Selatan menduga itu adalah mereka. Cek, Su Xiaomo berkata, ini benar-benar sekte jahat yang kejam. Jadi, Jun Changqiao masuk ke aula gerimis dan berkata, itulah mengapa itu muncul di papan misi sebagai misi. Kepala keluarga, para murid buru-buru membungkuk. Jun Changqiao berkata, sekte di Provinsi Desolate Selatan tidak memiliki bukti dan tidak berani mengambil tindakan. Biarkan sekte sepanjang masa melakukannya untuk surga. Aku akan menyerahkan misi ini pada kalian. Kalian harus melenyapkan mereka. Ya, Li Qingyang, Xiao Zuiji, dan yang lainnya berkata serempak. Mereka berjalan keluar dari aula gerimis dan memanggil serigala badai. Sebelum pergi, Jun Changqiao berkata, ketika berhadapan dengan sekte jahat, tidak perlu terbuka dan berlebihan. Selama kamu bisa menyingkirkan mereka, kamu dapat menggunakan metode apapun. Misalnya, dia memandang Xiao Zuiji dan berkata, meriam medan. Mulut Li Qingyang dan Su Xiaomo berkedut. Meriam medan sombong yang diberikan patriark kepada Xiao Zuiji hampir meledakkan istana dingin ekstrim kelas 4. Berurusan dengan sekte jahat kelas 5 akan sangat mudah. Patriark, aku mengerti. Xiao Zuiji berkata, pergi dan kembalilah dengan cepat. Jun Changqiao berkata, jangan buang waktu. Ya. Li Qingyang memerintahkan dan meninggalkan sekte sepanjang masa di Badai Serigala dengan 4 saudara juniornya. Kepala keluarga, Li Luoqiu, yang berdiri di belakang, berkata, Meng Ying juga pergi. Saya khawatir itu agak tidak pantas. Jun Changqiao berkata, akan tiba harinya ketika bayi elang akan meninggalkan pelukan ibunya dan belajar menggunakan sayapnya sendiri untuk terbang di langit. Baik, Li Luoqiu tidak mengatakan apa-apa lagi. Jun Changqiao berkata, bagaimana persiapan untuk cabang provinsi Gurun Utara? Mereka telah tiba dan memilih lokasi di berbagai provinsi, kata Li Luoqiu. Oke, perbatasan Provinsi Desolate Selatan adalah bentangan panjang hutan lebat. Karena lingkungan, itu sangat lembab dan gelap. Suara mendesing, 4 siluet terbang dan mendarat di pohon besar seperti hantu. Tidak jauh di depan mereka, ada sekelompok bangunan di dekat gunung. Itu terang benderang dan kadang-kadang ada suara-suara. Papan nama yang tergantung di gedung-gedung itu diukir dengan kata-kata, Sekte Jahat Naga Hitam. Kakak senior kedua, Su Xiaomo berkata dengan telepati, inilah tempatnya. Li Qingyang melepaskan indera spiritualnya. Begitu memasuki sekte, itu dipantulkan kembali oleh sebuah kekuatan. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada formasi pelindung sekte. Yao Mengying berkata, di mana kakak senior Xiao? Li Qingyang, Su Xiaomo, dan He Wudi hadir. Xiao Zuiji adalah satu-satunya yang hilang. Kakak muda, Su Xiaomo menunjuk ke arah belakang dan tersenyum. Dia di sana. Yao Mengying melihat ke atas dan melihat kakak senior Xiao di lereng yang tinggi. Dia bingung, kenapa dia tidak datang? Kakak muda, Su Xiaomo berkata, kamu harus menutup telingamu nanti. Jika kamu tidak bisa, maka tutuplah pendengaranmu untuk sementara. Yao Mengying bingung, suara mendesing. Xiao Zuiji, yang berada di belakang mereka, melambaikan tangannya dan memanggil meriam lapangan. Dia kemudian meletakkan kakinya di laras dan mengarahkan meriam ke sekte jahat naga jahat. Semuanya, tutup pendengaranmu, kata Li Qingyang secara telepati. Su Xiaomo sudah sepenuhnya menutup pendengarannya sebelum dia mengatakan itu. Dia bahkan tanpa sadar menutupi telinganya. Yao Mengying bingung, tetapi karena kakak seniornya berkata demikian, dia pasti akan melakukannya. Jadi, dia menutup pendengarannya dan menutup telinganya, menatap meriam lapangan. Apa itu? He Wudi juga melihat meriam lapangan. Bang, telingaku.